Saudara Polres Metro Jakarta Timur menangkap Gatan Saleh, terduga pelaku penembakan di sebuah kantor biro perjalanan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Gatan Saleh ditangkap polisi di kawasan Tajur Bogor, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Setelah diperiksa, Gatan mengaku menembak korban Muhammad Andika Mowardi dalam keadaan sadar. Namun dari hasil tes urin, Gatan Saleh positif narkoba. Gatan Saleh menembak korban dipicu saling ejek yang berawal dari WhatsApp yang membuat Gatan kecewa. Gatan Saleh dituduh dengan dugaan melakukan percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa hak. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 338 junto pasal 53 terkait dengan percobaan pembunuhan dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 Undang-Undang Darurat terkait dengan membawa atau memiliki senjata api, senjata tajam tanpa hak. Ini dugaan pasal yang kami kenakan untuk terduga pelaku. Aksi penembakan oleh mantan suami artis Gatan Saleh terjadi pada 8 Februari lalu. Diawali keributan di depan kantor biro perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Gatan dan korban pria bernama Muhammad Andika terlibat perselisihan hingga pelaku mengeluarkan senjata api. Dari rekaman CCTV, pelaku menodongkan pistol ke arah korban. Korban yang ketakutan berupaya masuk ke dalam kantor. Pelaku pun emosi meluapkan kemarahannya dengan melepas 3 kali tembakan. 2 diantaranya mengenai kaca. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan saudara, informasi terkini soal kasus penembakan oleh mantan suami artis Gatan Saleh akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Polres Jakarta Timur. Selamat siang Valen, apa saja yang bisa diperoleh informasi terbaru dari pemeriksaan sementara polisi terhadap Gatan Saleh ini? Iya, Jihan dan juga saudara, selamat siang. Kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pesan singkat WhatsApp begitu dari Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Lili, ini memang mengatakan bahwa memang hingga saat ini gelar perkara masih dilakukan dan dipimpin langsung oleh Kapolres Kombes Pol Nicholas, yang mana memang dari gelar perkara yang nantinya apabila sudah selesai ini tentu bakal bisa menentukan apa status dari terduga pelaku, dalam hal ini adalah Gatan Saleh Hilabi. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini Gatan ini statusnya masih sebagai saksi, yang mana keterangannya masih terus didalami oleh pihak polisi begitu, karena penyelidikan hingga saat ini masih berlangsung. Dan terkait dengan proses yang dilakukan oleh tim penyelidikan dari Polres Metro Jakarta Timur per tanggal 28 Februari kemarin, yang perlu digarisbawahi adalah terduga pelaku Gatan Saleh ini diamankan untuk mendalami keterangan-keterangan berkaitan dengan kasus penembakan yang diduga ia lakukan pada tanggal 8 Februari lalu. Kenapa kemudian diamankan? Karena menurut keterangan dari pihak kepolisian dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung, Gatan ini belum memenuhi panggilan yang sudah 2 kali dilakukan oleh pihak kepolisian, dan juga pihak keluarga belum bisa mengupayakan kedatangan Gatan ini untuk melakukan pemeriksaan, sehingga kemarin berdasarkan dengan surat tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah untuk membawa Gatan Saleh sendiri ini kemudian dikerjasamakan dengan RW 4 di daerah Tajur Bogor. Ini kemudian yang membuat Gatan saat ini diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait dengan kepemilikan senjata api yang kemudian bisa kami informasikan kepada Anda berdasarkan keterangan terakhir tadi ketika konferensi pers pagi hari, memang betul ketika tanggal 8 ketika Gatan melakukan aksinya menembak temannya, ini memang diduga menggunakan senjata api, yang mana senjata api tersebut dengan kaliber 7,665 mm dan dengan jenis senjata yang digunakan. Kalau melihat dari selongsongnya begitu, kata polisi, ada 3 senjata yang diperkirakan digunakan
oleh Gatan sendiri, yakni jenis pistol P3A, jenis Glock dan juga jenis Beretta. Tapi alibi dari Gatan sendiri ini tidak mengatakan bahwa pistol tersebut tidak bisa ditemukan karena menurutnya sudah dibuang ke Sungai Ciliwung. Polisi meskipun saat ini sedang melakukan gelar perkara, tapi untuk penyelidikannya terus berjalan. Antara lain adalah menunggu hasil pemeriksaan CCTV yang kini diperiksa ke pihak forensik, kemudian juga mencari terkait dengan barang bukti senjata api yang dikatakan oleh Gatan ini dibuang ke Sungai Ciliwung, dan juga mencari handphone yang menjadi awal daripada proses cekcok ini terjadi sehingga kemudian berakhir pada kasus penembakan yang dilakukan oleh Gatan terhadap juga korban bernama Muhammad Andika Muwardi. Tentu sampai saat ini kami masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Yang jelas dari keterangan polisi, pelaku hingga saat ini dikenakan 2 pasal, yakni pasal 338 Junto pasal 3 terkait dengan pencobaan pembunuhan, kemudian juga pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 terkait dengan kepemilikan senjata api tanpa hak. Dan hingga saat ini meskipun pemeriksaan atau gelar perkara sedang berlangsung untuk mengamankan posisi terduga pelaku, Gatan sendiri memang saat ini ada di Polres Metro Jakarta Timur. Nanti kami akan kembali update untuk Anda terkait dengan bagaimana hasil penyelidikan lanjutan termasuk juga status dari Gatan pasca gelar perkara ini selesai dilakukan oleh tim lidik. Jihan. Iya, Valen, sampai sejauh ini Gatan statusnya masih diperiksa sebagai saksi dan juga polisi masih mendalami CCTV dan juga mencari barang bukti terkait aksi penembakan ini. Yang juga menjadi sorotan adalah Gatan mengakui bahwa dia dengan sadar melakukan aksi penembakan. Namun nyatanya Gatan ini positif mengonsumsi narkoba. Bagaimana dengan penyelidikan tersebut? Apakah polisi juga sedang melakukan penyelidikan terkait dengan penggunaan atau konsumsi narkoba dari Gatan Saleh ini sendiri? Iya, Jihan, memang betul. Itu adalah pengakuan dari Gatan bahwa melakukan aksi penembakan ini dilakukan Gatan kepada korban Muhammad Andika Muwardi ini dilakukan secara sadar. Tapi kita perlu mundur ke belakang terkait dengan proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh polisi. Per tanggal 28 Februari 2024, Gatan ini ditemui di kawasan showroom yang ada di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat, yang mana ketika sebelum pemeriksaan pendalaman ini dilakukan tes urin terhadap terduga pelaku dari Gatan itu. Dan memang tadi ketika konferensi pers, polisi memang menyampaikan bahwa ditemukan atau berdasarkan penggunaan senjata tajam tanggal 8 Februari 2024 ini, Gatan ini diketahui dalam pengaruh narkotika. Memang tidak dijelaskan pengaruh narkotika ini memang ada di tes urin yang dilakukan kemarin tanggal 28 atau betul pada saat penggunaan senjata api tersebut digunakan pada tanggal 8 Februari 2023. Tentu ada jarak 3 minggu di sana dari aksi yang dilakukannya sebagai tanda petik koboi Jakarta Timur, begitu orang menyebutnya, hingga pemeriksaan yang kemarin pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian saat menggeledah showroom, kemudian juga mendapatkan surat perintah untuk membawa Gatan Saleh sendiri. Baik. Ini tentu perlu dikonfirmasi, tapi berdasarkan keterangan polisi ketika pemeriksaan ini berlangsung, Gatan memang positif terbukti mengonsumsi narkotika. Tanggal 28 Februari 2024. Ya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Polres Metro Jakarta Timur.